Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita masuk untuk membahas perbedaan persepsi tentang masa penjajahan Indonesia. Nah teman-teman, sebenarnya dalam peradaban persepsi tentang masa penjajahan Indonesia memiliki 3 bukti sejarah, atau lebih tepat sebagai 3 versi periode kolonial Indonesia, yang menyebutkan bahwa yang pertama, versi Indonesia atau sejarah penjajahan dari sudut pandang Indonesia, dan yang kedua, versi Indonesia, sejarah penjajahan dari sudut pandang Belanda, dan yang ketiga, versi akademik atau sejarah penjajahan dari sudut pandang para sejarawan. Dalam banyak hal yang dilakukan secara pemerintah di Indonesia dengan beragam cara dalam penindasan, namun harus langsung ditekankan bahwa di dalam 3 versi masing-masing terdapat banyak variasi, sehingga dapat melihat 3 versi tersebut secara garis besar. Nah, jadi teman-teman, perjuangan belum berakhir sehingga yang membedakan versi Indonesia dan versi Belanda dari versi akademis menunjukkan bahwa yang pertama versi Indonesia dan versi Belanda diwarnai oleh sentimen dan kepentingan politik masing-masing. Dan yang kedua, versi akademik bertujuan untuk memberikan versi yang objektif dan akurat, namun bukan berdasarkan sentimen tetapi berdasarkan bukti dan sumber. Dan yang ketiga, versi yang menemukan sangat tergantung pada pemahaman makna yang terjadi dari sudut pandang masing-masing. Jadi teman-teman, bila dicermati lebih dalam lagi terhadap perjuangan bangsa Indonesia dengan membentuk organisasi nasionalis ini, maka orientasi untuk memberikan sedikit informasi tentang sejarah penjajahan Indonesia dari sudut pandang Indonesia maupun sisi pandang Belanda selaku penjajah. Dengan adanya versi-versi ini mampu menjadikan sebagai sebuah konsensus yang diterima oleh bangsa, atau termasuk rakyat biasa tetapi juga para pejabat pemerintah, termasuk personality yang menulis buku-buku sejarah untuk generasi muda dan lain-lain di kedua negara ini. Adapun persepsi dibangun agar dapat dipahami sedikit terhadap pemahaman pemerintah di kala penjajahan. A. Persepsi Indonesia. Nah, berbicara Indonesia dengan berbagai persepsi berkenaan masa penjajahan, baik dilihat dari sisi tingkat pendidikan ataupun penguasa sejarah, maka secara umum sudah barang tentu Indonesia dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad atau 350 tahun. Sebenarnya konotasi ini kurang berkenaan karena statement atau pernyataan itu mengimplikasikan bahwa Indonesia sudah merupakan negara yang bersatu pada akhir tahun 1500-an atau awal tahun 1600-an, walau bersifat kerajaan-kerajaan yang mandiri. Akan tetapi, kerajaan-kerajaan dimaksud di sisi kurang memiliki rasa persaudaraan dan bersamaan bila tidak ada ikatan aktivitas pemerintahan, perdagangan, keagamaan, dan solidaritas lainnya yang berkenaan dengan hajat hidupan bangsa. Dengan perkembangan ini, seolah-olah kerajaan di Indonesia pada kenyataannya, di mana tanah yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia sebagai dasar kerajaan asal lalu. Kebanyakan kerajaan ini secara umum belum memiliki sentimen nasionalis atau rasa persatuan lainnya, sehingga menciptakan kegaduhan dan penguasaan terhadap kerajaan-kerajaan kecil dan lemah. Dengan demikian, faktanya dalam sejarah bangsa, belum adanya kewarganegaraan yang mampu menyatu padukan kehidupan berbangsa dengan satu visi dan versi kerajaan. Akan tetapi, gendering perang antara kerajaan-kerajaan itu terus terjadi sebelum semua kerajaan itu ditaklukkan oleh Belanda. Dengan kondisi ini, maka kelihayan penjajah tercipta pro dan kontra dengan penjajah dalam mencari perhatian dan keberadaan kerajaan masa lalu agar tetap tumbuh dan berjalan sebagai kerajaan, walaupun di bawah naungan penjajahan. Secara umum pula rasa solidaritas, persaudaraan, nasionalisme di antara bangsa-bangsa Indonesia baru muncul awal abad ke-20-an, guna menyatu padukan pola kehidupan bangsa pribumi yang terjajah untuk melakukan perlawanan baik bersifat gerilya ataupun terang-terangan. Dan secara keseluruhan wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia tidak ditaklukkan oleh Belanda pada waktu yang sama atau tempo waktu yang sama. Akan tetapi berbeda dalam kurun waktu tertentu selama berabad-abad dan seputar penjajahan Belanda selama 3,5 abad atau 350 tahun. Nah, kilas balik menunjukkan ekspansi politik Belanda di Nusantara agak pelan-pelan bertahap. Maka waktu beberapa abad
sebelum wilayahnya di bawah kendali Belanda, dan di beberapa bagian kendali Belanda itu sangat dangkal seperti di Aceh. Faktanya, baru sekitar tahun 1930-an, Belanda kurang lebih memiliki seluruh wilayah dengan perbatasan yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Dan harus diakui beberapa bagian Nusantara memang dijajah Belanda selama 3,5 abad, semisal Batavia dan sebagian Maluku. Ada bagian lainnya yang dikuasai Belanda selama sekitar 2 abad, misalnya sebagai besar Pulau Jawa. Tetapi sebagai besar Nusantara secara bertahap baru ditaklukkan selama abad ke-19 dan awal abad ke-20. Selanjutnya, B. Persepsi Belanda. Perkembangan kehidupan Belanda juga punya cukup banyak alasan untuk menggambarkan sejarah kolonial yang berbeda dengan kenyataan. Soalnya Belanda selama beberapa dekade terakhir adalah salah satu negara yang menekankan pentingnya hak asasi manusia. Masalahnya sikap ini sangat tidak cocok dengan sejarah kolonialnya yang penuh dengan pelanggaran HAM di Nusantara. Jadi oleh karena itu kekerasan yang dilakukan dalam sejarah kolonialnya tidak disebutkan di buku-buku sekolah yang dibaca murid-murid Belanda di High School. Sebaliknya, periode POC justru digambarkan sebagai puncak kebanggaan nasional karena meskipun negara yang sangat kecil di Eropa, Belanda menjadi negara terkaya di dunia pada abad ke-17 pada zaman keemasan Belanda. Tidak hanya dalam hal perdagangan dan militer, tetapi juga dalam hal seni dan sains. Dalam kondisi saat ini, persoalan pelanggaran HAM jarang disoroti. Penyalahgunaan, kewenangan, dan tindakan maupun kebijakan juga disesuaikan kondisi. Contoh yang menarik adalah waktu mantan Perdana Menteri Belanda, Jan Peter Balkenende, menjadi jengkel saat diskusi dengan Dewan Perwakilan Belanda, Tweede Kamer, pada tahun 2006. Menanggapi pandangan pesimistis DPR Belanda tentang masa depan ekonomi Belanda, Balkenende menyebutkan, "Mari kita optimis, mari kita menjadi berpikir positif kembali." Mentalitas VOC itu dibangun sebagai pandangan yang melampaui perbatasan. Ini adalah contoh dari memori selektivitas yang menandakan rasa bangga yang berasal dari periode POC. Memang bila disimaki setelah Balkenende mengatakan demikian, memang banyak orang politisi Belanda, media Belanda, dan rakyat Belanda yang mengikuti pernyataan Balkenende yang dimaksud, sehingga pertumbuhan kesadaran dan pemikiran semakin berubah sebagaimana disebutkan bahwa makin banyak orang Belanda sadar akan sejarahnya yang penuh kekerasan atau termasuk perbudakan. Misalnya, patung-patung di Belanda yang memuliakan orang-orang dari masa POC dan masa kolonial seperti Jan Peterson, John, dan J.B. Van Hoots telah dibuang atau sangat dikritik oleh penduduk Belanda setempat. Kasus menarik lainnya adalah permintaan maaf yang dibuat oleh Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Degert de Wezwen, pada tahun 2013. Perkembangan meminta maaf atas ekses yang dilakukan oleh pasukan Belanda antara 1945 dan tahun 1949. Ini agak luar biasa karena pertama kali pejabat Belanda meminta maaf soal sejarah penjajahan. Padahal secara nasionalis dan kredibilitas, bangsa belum pernah Belanda meminta maaf atas semua peristiwa kekerasan yang terjadi sebelum pada tahun 1945. Bahkan waktu Raja dan Ratu Belanda, William Alexander dan Maxima, mengunjungi Indonesia pada tahun awal 2020, William Alexander dengan gagap meminta maaf atas kekerasan Belanda yang terjadi pada periode 1945 hingga 1949, bukan yang sebelum 1945. Secara mentalitas, Belanda sudah menunggu lama sekali sebelum minta maaf soal kekerasan pada tahun 1945 hingga 1949. Secara psikologis sebenarnya enggan ucapan itu diucapkan. Akan tetapi diasumsikan bahwa para pejabat Belanda tidak ingin meminta maaf karena dapat menyinggung perasaan para veteran Belanda yang mempertaruhkan nyawa mereka di Indonesia demi negara mereka, dan kerabat para prajurit Belanda yang meninggal pada periode tahun 1945 hingga 1949 saat berperang demi negaranya. Bila ditelusuri, kemungkinan besar
Pemerintah Belanda takut akan konsekuensi kompensasi keuangan selama menjajah kalau mengakui pelanggaran HAM lewat permintaan maaf, atau korban yang masih hidup atas kerabat mereka bisa menggugat.